Ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku dengar suaramu. Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami masih boleh berkumpul kembali untuk bersekolah. Tuhan, tolong berkati Mem Yeni yang mengajar dan teman-teman kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, dari kitab Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, anak-anak, setiap hari ada bapak dan anak laki-lakinya yang berumur 7 tahun, ya, menyempatkan waktu untuk melihat ladang karetnya. Ya, bapak ini punya pohon karet, anak-anak, cukup lumayan luas ya. Sang anak begitu kagum karena setiap pohon dapat menghasilkan getah karet yang banyak. Saat berjalan, anak-anak itu melihat sebatang pohon karet yang kerdil. Ternyata di antara pohon karet itu tinggi-tinggi, anak-anak. Pohonnya tinggi-tinggi sekali. Ya. Ternyata di antara pohon karet itu yang sekian luas itu, ada satu pohon karet yang tidak tinggi, alias kerdil pohonnya. Ya, berbeda dengan pohon yang lainnya. Dan menghasilkan getah yang hanya berisi sepertiga. Ya, di sini cuma sedikit, anak-anak. Karena pohon karetnya kan nggak tinggi. Lalu dia bertanya pada bapaknya, anak laki-laki itu tadi, "Pak, kenapa pohon karet ini tidak mau memberi getah yang banyak seperti yang lainnya? Mengapa pohon ini ukurannya kecil sekali? Apa sebaiknya kita tebang saja? Kita ganti yang lebih bagus ya." Karena tidak menghasilkan getah yang baik. Tetapi bapaknya menjawab apa, anak-anak? Ya, dengan sabar bapaknya menjawab, "Nak, coba lihat. Mungkin kita perlu menambahkan pupuk pada pohon itu. Nah, perhatikan sekitarnya. Banyak tanaman perdu yang mengganggu. Kita harus menyianginya. Lihat, tanahnya begitu kering. Yuk, kita sirami ya." Karena apa, anak-anak, yang terjadi? Pohon karet itu tidak bisa tinggi, ya, karena di sekitar pohon karet itu banyak tanaman-tanaman liar. Sehingga makanan yang harusnya dimakan oleh pohon karet itu tadi banyak diambil oleh tanaman-tanaman yang tumbuh yang ada di sekitar pohon karet itu tadi, anak-anak. Sehingga pohon karet itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Coba saja tanaman-tanaman perdu yang harus dibersihkan. Mungkin anak laki-laki ini lupa yang dibersihkan yang lainnya, tetapi ada satu karena begitu luasnya dan begitu banyaknya pohon karet yang ditanam sehingga ada satu yang kelewatan tadi, sehingga tidak dapat tumbuh normal. Nah, oleh sebab itu ayahnya mengajak anak itu untuk membersihkan tanaman yang ada di sekitar pohon karet itu. Harus dicabuti karena dia merugikan tanaman lain, kayak tanaman benalu, merugikan tanaman lain, ya, dia harus dicabuti, diambil supaya pohon karet yang kerdil tadi bisa tumbuh menjadi tinggi. Nah, sama seperti anak-anak juga, ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, ya, jika di dalam diri kalian
tidak melakukannya, itu seperti pohon yang tidak ada buahnya, anak-anak. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan yang setiap hari kalian dengarkan, sebaiknya harus dilakukan dalam sikap dan perbuatan kalian setiap hari. Nah, di sini Tuhan mengingatkan dalam firman-Nya melalui tanaman ini tadi. Jadilah kita tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kalian dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kalian, anak-anak. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Jika saat ini anak-anak masih ada hal-hal baik yang belum terlaksana, mari segera kita lakukan agar nantinya tidak menyesal, anak-anak. Ya, seandainya dulu saya rajin, jangan menyesal seperti itu. Akhirnya penyesalan itu menjadi andai-andai. Seperti seandainya dulu saya rajin belajar dan menggunakan waktu dengan baik, pasti sekarang saya tidak kesulitan dalam pelajaran, ya, sehingga hasil nilai-nilai yang saya dapatkan pasti bagus. Anak yang rajin dan baik pasti dapat melakukannya dengan baik setiap hari melalui sikap perbuatan, memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang baik. Untuk itu mari anak-anak kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita supaya kita diberikan roh kekuatan, roh kemampuan untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup anak-anak. Nah, kita makin dikuatkan dan dimampukan ya anak-anak untuk menjalani hidup ini setiap hari dengan baik, dengan bijaksana, dengan penuh kasih. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kita. Ibu juga tetap mengajak anak-anak. Mari anak-anak, kita lakukan yang terbaik untuk diri kita. Bukan untuk mama papa, bukan untuk Bu Yeni, tetapi lakukan untuk diri kalian sendiri-sendiri. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Juga untuk Giovanni ya, meskipun dalam perjalanan, Giovanni tetap ikut berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Setahun sudah Tuhan, kami boleh belajar bersama dengan anak-anak kami. Banyak hal suka dan duka yang kami lalui bersama anak-anak kami. Tetapi kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh melewati semua itu dengan penuh sukacita. Meskipun dalam kondisi masa pandemik seperti ini, anak-anak masih tetap semangat di dalam mereka belajar maupun menerima pelajaran, itu karena semua kemurahan hati Tuhan. Bahkan anak-anak boleh mendapatkan prestasi yang baik. Ajar mereka Tuhan untuk tetap dapat mensyukuri apapun yang mereka terima. Bukan senantiasa mengeluh, berputus asa, jauhkanlah sifat-sifat seperti ini dalam diri anak-anak kami, tetapi berikanlah anak-anak kami roh kerendahan hati, kesabaran, roh penuh kasih, agar anak-anak tetap memiliki hidup cinta kasih terhadap sesama, dan belajar untuk menghormati sesama terlebih untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai rasa ungkapan syukur atas hasil yang mereka terima dalam setahun yang mereka lalui Tuhan. Pagi ini mereka akan mengadakan kegiatan perpisahan, tetapi perpisahan ini merupakan perpisahan sesaat,
tetapi tetap mereka senantiasa ada di dalam setiap hati kami. Karena mereka adalah pelita yang Kau titipkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini mereka akan menampilkan talenta-talenta yang ada di dalam diri mereka untuk memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap kami sebagai rasa syukur, tetapi biarlah semua itu mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mungkin di antara mereka dalam perjalanan luar kota, Tuhan akan mendampingi, menyertai mereka tiba di tujuan dengan selamat. Bahkan mereka masih boleh mengikuti Zoom tatap muka bersama-sama meskipun dalam perjalanan. Tapi kami percaya Tuhan juga akan memberikan sinyal yang baik, sehingga acara hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami undang Engkau Bapa untuk hadir bersama-sama dengan kami menikmati acara demi acara yang akan ditampilkan oleh anak didik kami, dan berkati semuanya sehingga membuahkan hasil yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya berserah diri dalam kehendak-Mu, dan kami juga tetap berdoa untuk setiap orang tua murid yang selama 1 tahun telah mendampingi anak-anak boleh belajar. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, roh hikmat dan kebijaksanaan. Begitu pula mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, kami percaya Tuhan Kau akan memampukan dan menolong. Mereka membuka jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Halo semuanya, saya Daniel. Saya senang di kelas 2B karena guru dan teman-teman yang sangat baik. Terima kasih Miss Yeni dan Miss Esti atas bimbingan dan perhatian yang diberikan untuk Daniel. Semoga sehat selalu ya, Mem. Teman-teman kelas 2B, terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk Daniel. Semoga corona ini lekas berlalu agar kita bisa berkumpul dan bermain bersama lagi di sekolah. Yang bisa boleh menyanyi lagunya ya. Sama teman-temannya. Terdengar suara hujan di jendelaku berintik-rintik nyaring. Oh hujan, can you go away? Ku ingin bermain dalam sinar mentari. Oh hujan, cepatlah berhenti. Ku ingin melihat pelangi yang menari. Di sini aku menanti saat mentari akan bersinar kembali. Oh hujan. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus. Ilmu yang berguna
ABC song and over has my bertemu. Sungguh aku dan kita semua rindu berkumpul bersama teman dan guru. Usai sudah bangku kelas 2, kita melangkah ke pimpin aku di jalanmu, agar aku senangmu. Kabul firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. anak gembala selalu riang serta gembira, karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. La 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 la. Selamat pagi semua. The second grade was an amazing journey, and we deserve to be proud of ourselves. Yes, finally we made it. Yet the next level is waiting for us to be explored. Special thanks to our dear teacher, Ma'am Yenny. Thank you for everything you have made and done. Sorry if we've made so many mistakes that make you sad. To our mentor, Miss Esti, thank you for all your kindness. Last but not least, to all my friends, it was a great pleasure that we could make such a beautiful friendship. Goodbye, second grade. Welcome. Empat pisang, pisangku belum masak. Masak biji di hurung bari-bari. Masak biji di hurung bari-bari. Mangga-mangga lepok, matah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya telang curupan. Bengkok dimakan api, apinya telang curupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Empat pisang, pisangku belum masak. Masak biji di hurung bari-bari. Masak biji di hurung bari-bari. Mangga-mangga lepok, matah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya telang curupan. Bengkok dimakan api, apinya telang curupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Mana batis kutung, dikitip bidawang. Empat pisang, pisangku belum masak. Masak biji di hurung bari.
kita. Pak gempong lera-lere sopong guyung deleake sipong delek gosong sipong delek gosong. Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan semua. Perhatikan dirimu di depan tengahmu. Perhatikan kami menuntut sayang. Apa jadi? Kalau ada salah melalui perkataan mungkin saat Miss Esti ngajar mungkin ada yang tersinggung secara tidak langsung. Ya, Miss Esti minta maaf kepada anak-anak semuanya supaya nanti di kelas 3 anak-anak semua bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Nah, jadi semangat ya untuk naik ke level berikutnya. Pasti akan ada kesulitan yang lebih lagi ya, kesulitan dalam belajar. Nanti di kelas 3 bukan ini lagi, maksudnya campur ya, ada dari kelas 2A nanti 2D kan dicampur ya Bu Yeni kelasnya ya. Ya. Ya, pasti kalian begitu. Enggak. Tugas-tugasnya. Tapi ada yang senang. Waduh, Bu Yeni ini tugasnya kurang banyak. Ada yang begitu. Ya, anak-anak, Bu Yeni ini manusia biasa. Ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Kita memiliki guru yang sempurna itu hanya satu dalam diri kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Satu-satunya guru yang terbaik buat kita. Ya, tidak ada gading yang tidak tetap. Bu Yeni meminta maaf juga pada kalian. Ya, mungkin loh ya, ketika Bu Yeni waktu mengajar suaranya agak kenceng, ya. Mungkin ada kesalahan di dalam tutur kata yang tidak sengaja, Ibu juga minta maaf. Tapi kan Ibu sudah bilang pada anak-anak, kalau suaranya Bu Yeni kenceng itu seperti HP yang baru diapakan? Ya? HP yang baru diapakan? Dicas. Makanya suaranya kenceng. Kalau suaranya Bu Yeni kenceng, pasti anak-anak tertidur. Kadang aja suaranya Bu Yeni kenceng aja ada yang nggak dengar kok. Betul ya? Betul begitu kan anak-anak? Iya, dipanggil berulang-ulang baru mendengar, ya.
Nah, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Makasihku guruku, lalui bersamamu, tak lelah engkau membimbingku, penuh cinta tanpa jemu. Semoga kenangan ini tak lekang oleh waktu. Semoga kebaikanmu melekat di dalam kalbu. Doaku untukmu, semoga selalu sehat, wahai guruku.